Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sholat subuh. Ya, karena kegiatan hari ini kita akan membahas program revitalisasi permainan tradisional, yaitu rencana tindak lanjut tentang hasil PKG PJOK tahun 2024. Jadi untuk KBS hari ini adalah komunitas belajar sekolah tentang permainan tradisional di SDN 3 Wonagung oleh Koko Yayang Diana dalam PKG PJOK Jawa Timur. Selanjutnya, Bu Bir. Untuk program revitalisasi permainan tradisional ini dilatar belakangi oleh keresahan akan tindakan perundungan, bullying, dan pentingnya menjaga keselamatan peserta didik pada jam istirahat di SD Negeri 3 Wonoagung. Hasil pengamatan tenaga kependidikan di SD Negeri 3 Wonoagung antara lain yaitu tindakan bullying yang dilakukan peserta didik berupa tindakan menyebut nama teman dengan nama orang tua. Yang kedua, menghina teman yang kurang mampu dalam pembelajaran di kelas. Jadi banyak yang kita alami baik di kelas 1, kelas 2 maupun kelas 4 ini pasti terjadi. Yang ketiga adalah membentuk kelompok kecil atau geng dan saling bermusuhan. Ini kebanyakan di kelas besar, kelas 4, 5, dan 6 terjadi pembentukan geng-geng yang akhirnya mengalami bullying terhadap siswa yang lemah. Terus tindakan perundungan yang terjadi di sekolah akan berdampak bagi kondisi mental dan kualitas belajar peserta didik. Peserta didik senang bermain kejar-kejaran dan berlarian di teras depan kelas, juga halaman sekolah yang tidak terlalu luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi kami terhadap keselamatan peserta didik. Jadi kegiatan anak-anak pada waktu istirahat itu dari hasil pengamatan kami selaku guru PJOK dan salah satu dari guru kelas, itu banyak anak-anak yang melakukan aktivitas yang kurang mendukung, berlarian ke sana ke sini, bermain yang tidak ada arahnya, tidak ada bersifat menguntungkan bagi peserta didik. Maka dari itu kami ingin anak-anak tersebut itu beraktivitas sebagaimana mestinya, yaitu melakukan aktivitas yang menimbulkan aktivitas gerak dan fisik, yaitu bermain permainan tradisional. Mengingat tersedianya arena permainan engklek dan gobak sodor yang jarang digunakan oleh peserta didik untuk bermain, kami sebagai guru PJOK bergerak untuk memanfaatkan secara yang tersedia agar digunakan sebagai sarana aktivitas yang menyenangkan dan aman bagi peserta didik. Belum selesai tadi, Bu. Hal ini juga meminimalisir aktivitas mengarah pada tindakan bullying dan kebutuhan beraktivitas jam istirahat terpenuhi. Selanjutnya, Bu. Tujuan program yaitu mengatasi perundungan. Yang kedua adalah menjaga keselamatan peserta didik di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Yang ketiga, membentuk karakter kerukunan dengan teman melalui kerjasama. Yang terakhir adalah melestarikan permainan tradisional. Jadi ini tujuan kami untuk menanggulangi bullying yang ada di lembaga SDN 3 Wonagung dengan aktivitas permainan tradisional dengan tujuan sebagai berikut yang tadi saya bacakan. Selanjutnya, Bu.
Tujuan capaian langkah dan hasil. Tujuan yaitu mengatasi perundungan. Capaiannya apa? Peserta didik dapat saling menghargai dan menyayangi sesama teman. Langkah-langkah yang harus kita tempuh. Satu, memberikan pemahaman dari dampak perundungan bullying terhadap teman. Yang kedua, melibatkan peran mitra, yaitu kerjasama dengan teman sejawat boleh dilaksanakan dengan guru kelas atau guru mapel yang lain. Hasilnya, peserta didik memahami pentingnya sikap saling menghargai dan menyayangi sesama teman. Yang kedua, terciptanya lingkungan belajar yang hangat dan saling menyayangi. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Capaiannya, peserta didik dapat meningkatkan kebugaran jasmani melalui aktivitas permainan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkahnya memberikan pemahaman pentingnya menjaga kebugaran jasmani. Yang kedua, merancang pilihan topik aktivitas dan kegiatan. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan. Jadi tujuannya kita sebagai mitra kerja memfasilitasi anak-anak peserta didik paling tidak membuat program jadwal itu dilaksanakan pada waktu istirahat atau pembiasaan di hari-hari yang lain. Mungkin Sabtu budaya yang biasanya kita laksanakan Sabtu literasi dan numerasi gitu, bisa bergantian dengan kegiatan tersebut. Jadi selang-seling nanti ya tercapainya kegiatan aktivitas permainan tradisional ini. Terus melibatkan peran mitra. Jadi kita bekerja sama dengan guru PJOK, dengan guru mapel yang lain, guru kelas, itu harus saling berkomunikasi. Hasilnya, peserta didik memahami pentingnya menjaga kebugaran jasmani. Yang kedua, peserta didik termotivasi untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang ketiga, peserta didik memilih aktivitas yang sesuai kebutuhan mereka. Tujuan, membentuk karakter dan kerukunan dengan teman melalui kerjasama. Capaiannya, peserta didik memiliki karakter yang baik. Peserta didik dapat menjaga kerukunan dengan teman. Karena permainan tradisional itu bermacam-macam. Jadi kita kalau misalkan ular naga panjang itu namanya permainan tradisional anak kecil, itu fase A, itu membentuk kerukunan karena di situ anak-anaknya bermainnya itu saling megang, saling sentuhan, jadi terjalinnya kerukunan dan kerjasama yang baik. Langkahnya memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kerukunan dan sikap saling menghargai sesama teman. Yang kedua, membuat permainan berkelompok. Hasilnya, peserta didik berperilaku dan berkarakter yang baik. Yang kedua, terciptanya lingkungan belajar yang hangat dan harmonis di SD Negeri 3 Wonoagung. Tujuan selanjutnya yaitu melestarikan permainan tradisional. Capaiannya, peserta didik menggemari aktivitas permainan tradisional. Karena permainan tradisional itu sudah langka, paling tidak anak-anak mengenal berbagai macam permainan tradisional karena banyak macam-macamnya untuk permainan tradisional ini. Untuk langkahnya, budaya gemar bermain permainan tradisional. Yang hasilnya, permainan tradisional membudaya dan menjadi kebutuhan bermain peserta didik SD Negeri 3 Wonoagung. Selanjutnya, ini sesi 1 yaitu gambaran kegiatan, materi guru tentang dampak bullying bagi peserta didik, yaitu pentingnya menjaga kebugaran jasmani. Waktu nanti 60 sampai 90 menit
untuk penanggung jawab, guru PJOK, terus memaparkan materi tentang dampak bullying bagi peserta didik di sekolah. Sesi 2 yaitu diketahui pada kelas tinggi terjadi perpecahan, pertemanan atau geng kecil. Itu waktunya 60 sampai 90 menit. Penanggung jawab guru PJOK dan guru kelas. Terus sesi 3 yaitu melakukan tukar pikiran dengan mitra kerja untuk mencari ide bagaimana peserta didik dapat hidup rukun. Ini waktunya 30 sampai 45 dengan kerjasama guru kelas. Ini adalah sesi untuk kegiatan nantinya KPS, komunitas belajar, yang perlu kita bahas selanjutnya biar sukses untuk kegiatan program ini. Selanjutnya, Bu. Sesi 4 membahas ide-ide yang muncul dan membuat program untuk mengkampanyekan anti bullying melalui permainan tradisional dalam bentuk poster atau presentasi. Itu guru kelas. Terus sesi 5 membuat perubahan, yaitu melakukan kampanye anti bullying melalui permainan tradisional serta dampak positif bagi kebugaran jasmani dan pelestarian permainan tradisional. Itu waktunya 60 menit dengan guru PJOK. Dilaksanakan selama 5 pertemuan pada hari Sabtu. Nanti kita bisa komunikasi karena programnya kebiasaan kita sudah ada literasi numerasi. Nanti kita bisa bergiliran di aula ya. Peserta didik adalah seluruh peserta didik di SD Negeri 3 Wonoagung, kampanye anti bullying melalui permainan tradisional. Ya, di sini ada beberapa aset ya. Aset yang kita miliki yaitu ada aset finansial. Aset finansial itu berupa keuangan. Kalau kita itu dibiayai oleh bos. Terus ada juga aset politik. Aset politik itu adalah kebijakan dari pemangku kita, yaitu kepala sekolah. Terus ada aset budaya. Budaya itu lingkungan sekitar, mendukung apa tidak. Terus aset manusia. Ada juga aset manusia itu kerjasama antara komite, terus teman sejawat, terus pemerintah desa. Itu dinamakan dengan aset manusia yang selalu mendukung program-program yang kita laksanakan selama ini. Itu harus kita boleh dibilang kita harus ada kolaborasi ya, kita maksudnya itu dimanfaatkan sebaik mungkin aset-aset tersebut. Ini modal sekolah atau guru kelas dan PJOK yang memiliki kompetensi, kepala sekolah yang selalu mendukung program dan kegiatan dengan kebijakannya. Aset fisik, ruang kelas yang dimanfaatkan untuk menyampaikan materi, halaman sekolah untuk kegiatan aktivitas permainan tradisional, finansial yang tadi saya sebutkan adalah anggaran BOS. Kalau di kita adalah anggaran BOS untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Budaya gotong royong, kolaborasi yang selalu ditekankan di lingkungan sekolah. Terus rencana evaluasi program akan direncanakan sebagai berikut. Evaluasi pertemuan direncanakan dengan mengisi lembar refleksi dari peserta didik dan rekan sejawat. Evaluasi tersebut terkait aktivitas yang telah dilakukan. Evaluasi program direncanakan akan dilakukan setelah pelaksanaan program terselesaikan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara kuesioner, ditanyakan kepada peserta didik lain yang menjadi sasaran kegiatan dengan rubrik yang telah dibuat. Selanjutnya, Bu. Tantangan, kemungkinan kita ada tantangan dalam melaksanakan program ini, yaitu yang pertama, kurangnya minat dari peserta didik, adanya peserta didik yang kurang percaya diri dalam melaksanakan kegiatan permainan tradisional
tradisional. Yang ketiga adalah mendorong kreativitas peserta didik. Rencana solusi yaitu mengemas acara secara menarik, ya. Kita harus saling bekerja sama dengan teman sejawat, yaitu guru kelas. Terus membuat kelompok bermain, terus membebaskan memilih aktivitas yang disukai. Jadi kita tidak boleh menentukan permainan tradisional yang disukai anak-anak, kita nggak boleh, biar anak-anak memilih sendiri aktivitas permainan tradisional yang dia sukai, seperti itu. Terus latar belakang program revitalisasi permainan tradisional merupakan program kokurikuler untuk mendukung PJOK dengan memberikan berbagai aktivitas, materi dan proyek yang mengajar dan membangun karakter dan kebugaran jasmani secara peserta didik sebagai perpanjangan program sekolah anti bullying dan bugar serta melestarikan permainan tradisional. Program ini dikemas dalam 1 hari kegiatan yang akan dilaksanakan setiap 1 minggu sekali di hari Sabtu dengan menentukan topik yang telah dirancang sebelumnya. Dalam 1 hari pelaksanaan program tersebut, siswa dapat mengikuti berbagai kelas yang sudah dirancang oleh Bapak Ibu guru. Contohnya ada kelas permainan tradisional dan ada kelas kebugaran serta kelas anti bullying. Serta dipersilakan untuk memilih kelas tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Program ini menitik beratkan pada 2 topik, yaitu stop bullying dan meningkatkan kebugaran jasmani melalui permainan tradisional. Dilatar belakang oleh hasil survei maraknya bullying di lingkungan sekolah yang berdampak pada kondisi psikologis peserta didik, di antaranya kurang rasa percaya diri dan rasa tidak nyaman belajar peserta didik di sekolah kami. Maka kami implementasikan program gerakan Stop Bullying dari Kemendikbud melalui gerakan revitalisasi permainan tradisional dengan menunjang program pemerintah dan untuk meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti presentasi dari kami dalam rangka mengikuti program PKG PJOK Kabupaten Malang. Mungkin nanti ada pertanyaan di pertanyaan sesi selanjutnya atau di live-kan video nanti